Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Para hadirin dan hadirat, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat, kita melanjutkan bahasan kita tentang Asma'ullahi al-Husna, ya, dan kita tahu bahwasanya ilmu ini adalah ilmu yang agung sebagaimana perkataan para ulama, syaraful ilmi bi syarafi ma'lumihi. Kemuliaan ilmu itu bergantung dengan apa yang dipelajari, ya. Tentu tatkala kita mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu tersebut menjadi ilmu yang sangat agung. Dan bahkan inilah puncak daripada ilmu, yaitu kita berusaha mengenal Rabb kita agar kita bisa beribadah sesuai dengan mendekati apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas tentang 3 sifat insyaallah taala, atau 3 nama, yang 3 nama tersebut memiliki keterkaitan erat, yaitu Al-Alim, kemudian Al-Khabir dan Al-Latif, ya. Al-Alim, Al-Khabir dan Al-Latif. Al-Khabir dan Al-Latif. Ya. Al-Alim artinya maha mengetahui, ya, maha berilmu. Al-Khabir artinya maha mengetahui yang detail. Al-Latif artinya maha halus, ya. Ini 3 nama yang berkaitan. Taib, yang pertama kita akan bahas tentang Al-Alim, ya. Al-Alim, ya, datang dalam beberapa bentuk, di antaranya alim seperti alimul ghaibi, kemudian juga ada alam. Ini semua maknanya sama, alim, alam, ya. Alim, alam, dalam Al-Quran datang alim, alam, yang paling banyak adalah Al-Alim. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, ya, Al-Alim dalam Al-Quran lebih dari 150 kali disebutin, ya, kata Al-Alim, yang maknanya adalah Allah Maha berilmu, ya. Adapun makna dari Al-Alim, makna Al-Alim ada beberapa poin. Yang pertama adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dan ayat yang menunjukkan akan ini sangat banyak. Ya, misalnya wa huwa bikulli syai'in alim, wa huwa bikulli syai'in alim. Innallaha bikulli syai'in alim. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu, ya. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Sungguhnya ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Contohnya lagi, wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, sungguhnya Engkau meliputi segala sesuatu dengan rahmat-Mu dan ilmu-Mu. Dan di sini semua Allah datangkan dengan kata kulli syai', itu segala sesuatu, segala sesuatu. Dan ini memberikan faedah keumuman, yaitu ilmu Allah meliputi segala sesuatu tanpa terkecuali. Menunjukkan ilmu Allah
meliputi segala sesuatu. Tanpa terkecuali. Baik. Pertanyaan, ya. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu atau ilmu Allah meliputi segala sesuatu karena yang pertama, ya, sebelum Allah mencipta, Allah sudah mentakdirkan. Sebelum Allah mencipta segala sesuatu, Allah sudah mentakdirkan terlebih dahulu. Allah sudah mentakdirkan, merencanakan. Sebagaimana pernah kita jelaskan, mentakdirkan yaitu merencanakan, ya, terlebih dahulu. Dan ini menunjukkan sebelum mencipta Allah sudah mengetahui, ya. Jadi maksudnya sebelum mencipta Allah sudah mengetahui. Mencipta makhluk, mencipta segala sesuatu, Allah sudah mengetahui segala sesuatu tersebut. Allah berfirman, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Dalam surat Al-Qamar. Sungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan takdir. Semuanya sudah takdir. Maka sebelum Allah ciptakan, Allah sudah mengetahui segala sesuatu. Wajar Allah mengetahui segala sesuatu karena sebelum Allah menciptakan, Allah sudah mengetahui segala sesuatu. Poin yang kedua, ya, sudah merupakan konsekuensi, kelaziman yang menciptakan, ya, tahu tentang apa yang dia ciptakan, tentang ciptaannya. Jelas, ya. Oh, itu yang ciptakan kita Allah. Allah tahu semua. Allah ciptakan alam semesta, Allah tahu semuanya karena semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Tidakkah yang menciptakan tahu apa yang dia ciptakan? Bukankah yang menciptakan tahu apa yang dia ciptakan? Jelas. Ala ya'lamu man khalaqa. Ya. Bukankah yang menciptakan tahu apa yang dia ciptakan? Diciptakannya. Dalam surat Al-Mulk, ya, dalam surat Al-Mulk, ya. Kemudian dalam ayat yang lain ketika Allah menyebutkan tentang di akhir surat Talaq, kata Allah Subhanahu wa taala, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Subhanahu wa taala, ya, yang telah menciptakan langit yang 7 dan juga bumi demikian Allah yang ciptakan. Yatanazzalul amru bainahunna, dan Allah turunkan perintahnya atau urusannya antara langit dan bumi. Buat apa Allah menciptakan langit yang 7 kemudian bumi semuanya? Kata Allah, lita'lamu, agar kalian tahu, annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu, wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, bahwasanya Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Jadi dalil yang kedua, ya, Allah berfirman di akhir surat At-Talaq, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahunna. Di akhir ayat kata Allah, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma.
Ini konsekuensi logis. Ya, Allah, kalau saya yang bikin, misalnya saya bikin donat, saya tahu tentang donat tersebut ya. Saya tahu karena saya yang bikin, logis. Sebelum saya bikin sudah punya ilmunya, nanti saya akan buat adonannya begini-begini, nanti kalau saya goreng jadi begini, saya punya ilmunya. Sangat logis bahwasanya saya tahu tentang apa yang saya bikin. Maka Allah, tatkala Allah yang telah menciptakan segala sesuatu, maka wajar jika Allah mengetahui segala sesuatu. Jelas. Taib. Jadi Al-Alim artinya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ini sebab-sebabnya ya. Kemudian yang berikutnya ya. Pengetahuan Allah atau ilmu Allah meliputi segala sesuatu dari sisi ya Allah mengetahui sebelum terjadi. Kemudian ya Allah mengetahui yang telah terjadi. Allah mengetahui yang sedang terjadi. Kemudian Allah mengetahui yang akan terjadi. Wajar karena semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, terakhir Allah mengetahui sesuatu yang tidak terjadi seandainya terjadi maka bagaimana juga Allah tahu. Allah juga tahu. Ini poin-poin yang harus kita perhatikan. Pertama, Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi karena semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengetahui yang telah terjadi, ya. Masa lalu Allah tahu semuanya. Kemudian yang ketiga, Allah mengetahui yang sedang terjadi. Kemudian Allah juga mengetahui yang akan terjadi. Dan Allah yang mengetahui sesuatu yang tidak terjadi, seandainya terjadi kayak apa juga Allah tahu. Ya. Dan ayat-ayat tentang ini banyak ya. Di antaranya dalil-dalilnya ya seperti firman Allah Subhanahu wa taala ya. Walau kharaju fikum ma zadukum illa khabala wala awda'u khilalakum illa khabala. Kata Allah, orang-orang munafik mereka tidak ikut perang bersama kalian. Kata Allah, seandainya mereka keluar ikut perang bersama kalian, mereka tidak akan menambah kecuali hanya kekacauan. Orang munafik tidak ikut perang, tapi kata Allah, lau kharaju fikum, seandainya. Ini tidak terjadi, tapi kalau terjadi bagaimana Allah juga tahu. Seandainya mereka keluar bersama kalian perang, maka mereka tidak menambah kecuali kekacauan. Demikian juga Allah berfirman, walau ruddu la'adu lima nuhu anhu innahum lakadzibun. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang mereka tatkala di neraka Jahannam ya, mereka mengatakan kembalikanlah kami ke bumi, ke dunia, kami akan beramal soleh.
Kata Allah, "Lau ruddu," kalau mereka dikembalikan, "la'adu limanhu anhu wa innahum lakadzibun." Mereka kalau dikembalikan ke bumi akan kembali melakukan apa yang mereka dilarang dan sungguh mereka hanya berdusta. Allah tahu seandainya dikembalikan pun nanti bagaimana, tapi Allah tidak kembalikan. Tapi Allah tahu seandainya dikembalikan seperti apa. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau kana fihima alihatun illallah la fasadata." Kata Allah, seandainya di langit dan bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, maka akan rusak langit dan bumi. Tidak terjadi, Tuhan cuma satu pencipta. Allah mengatakan seandainya ada Tuhan-Tuhan selain Allah, maka akan terjadi kerusakan. Akan perang satu satu dengan yang lainnya. Ya. Kemudian juga kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau sami'u mastajabu lakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau alima fihim khaira, walau alima Allahu fihim khaira la asma'ahum, walau asma'ahum la tawallaw wa hum mu'ridun." Walau asma'ahum la tawallaw wa hum mu'ridun. Ini dalam surat Al-Anfal. Ya, kalau seandainya Allah membuat mereka mendengar orang kafir tersebut yang telinga mereka sudah dibuat tuli tidak mendengar ayat-ayat Allah, kalaupun mereka mau dengar, mau fikir, mereka pun tetap akan berpaling. Kata Allah Subhanahu wa taala. Saya ingatkan kepada ikhwan-ikhwan, nanti mungkin kalau bisa download Quran Tadabbur, kalau nyari-nyari gini gampang, tinggal tulis searching bahasa Arab, tulis zadukum nanti keluar ya caranya. Jadi kalau saya tulis gini aja ya, mau terjemahkan terlalu lama, waktunya enggak cukup ya. Tapi ini ya, inilah yang berkaitan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua, kemudian perkara yang ketiga. Ya. Ketiga, perbedaan antara ilmu Allah dengan ilmu makhluk. Ya. Tentu banyak sekali ilmu Allah dengan ilmu makhluk. Tentu banyak perbedaannya. Tentu sangat banyak. Jawabannya tentu sangat banyak. Ya. Namun di antaranya, ya, ilmu Allah ya tidak ya dikenai oleh lupa dan lalai. Ya, la yadhillu rabbi wa la yansa. Kata Nabi Musa, la yadhillu rabbi wa la yansa. Allah tidak pernah lupa ya. Kemudian ilmu Allah tidak melalaikan satu ilmu dengan yang lainnya. Maksudnya kita manusia. Kadang kita punya ilmu, misalnya kita punya ilmu 100. Tapi kalau kita sedang ngomong satu, kita yang lain kita lagi enggak fokus. Kita hanya fokus pada satu ilmu. Misalnya saya punya ilmu 10. Saya lagi ngomong satu nih. Yang lain saya tidak fokus, saya lagi ngomong satu. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala mengetahui ilmu semua, terfokus semuanya karena Dia maha berilmu ya. Maha berilmu. Taib. Ini berkaitan dengan sifatul ilm. Apa faedah dari belajar kita tahu Allah maha berilmu? Faedah ya, faedah yaitu kita ya akan takut kepada Allah untuk bermaksiat ya. Takut karena Allah tahu segala sesuatu ya. Makanya kata Syekh Muhammad Al-Amin Syinqiti rahimahullah taala, akbaruz zajir wa akbarul wa'iz yaitu yang paling yang bisa buat orang jera, orang takut adalah kalau dia yakin Allah Maha mengetahui. Kita bisa bayangkan misalnya di suatu negara suatu RT misalnya dipasang CCTV semuanya. Kemudian CCTV tersebut langsung sambung ke Pak RT.
Dan Pak RT terkesan sangat bengis, sangat kejam. Melihat orang satu melanggar, maka dia pasti akan menghukum. Saya rasa semua orang di RT tidak ada yang berani macam-macam. Kenapa? Setiap gerak mereka ada CCTV. Bahkan mungkin di badan mereka dipasang chip misalnya. Sehingga mereka tahu setiap gerakan mereka diamati. Mereka tidak berani macam-macam. Kenapa? Karena mereka tahu, yakin bahwasanya Pak RT tahu semuanya. Ini kapan mereka nakal kalau CCTV-nya mati. Baru mereka berani melakukan macam-macam. Ya. Tapi kalau CCTV-nya masih hidup, ya mereka berani melakukan, tidak berani. Karena mereka tahu Pak RT mengetahui. Maka ini juga kalau kita tahu Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan, ya tentunya kita tidak berani melakukan macam-macam, ya. Meskipun kita bersendirian. Kapan kita berani? Karena kita terkadang iman kita kurang akan hal ini, ya. Makanya dalam satu riwayat disebut Ibnu Rajab, tatkala ada seorang wanita diajak oleh seorang lelaki untuk berzina di padang pasir, kemudian dia berkata, laki-laki tersebut berkata kepada sang wanita, la yarona ahad, tidak seorang pun melihat kita illal kawakib, kecuali bintang-bintang yang melihat kita. Sudah, kita berzina aja, enggak ada yang lihat. Kecuali bintang-bintang aja di langit yang melihat kita berzina. Apa kata sang wanita? Fa aina mukaukibuha? Mana pencipta bintang-bintang tersebut? Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Maka ini di antara faedah utama kalau kita meyakini Allah Maha berilmu. Taib. Ini kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah Al-Khabir. Tolong dihapus. Taib, yang selanjutnya Al-Khabir, ya. Al-Khabir. Al-Khabir yaitu Maha mengetahui yang detail, ya. Al-Khabir yaitu Maha mengetahui yang detail. Yang detail, ya. Jadi kalau kita mau katakan, ya, Al-Alim adalah umum, ya, umum. Itu umum. Adapun Al-Khabir lebih khusus. Al-Khabir itu khusus, ya, khusus. Jadi Al-Khabir bagian daripada Al-Alim. Al-Khabir bagian daripada Al-Alim, tetapi Al-Khabir biasanya dikhususkan kepada perkara-perkara yang detail. Al-Khabir dalam bahasa Arab, Al-Khabir secara bahasa Al-Khabir secara bahasa diambil dari Al-Khibrah. Khibrah itu kalau bahasa kita artinya ahli, ya. Ahli atau pakar, ya. Ya. Jadi sampai saking pakarnya dia tahu yang detail-detail, ya. Ya, kalau orang misalnya ada ahli ahli mobil, kita bilang, oh ini khabir, ini dia ngerti betul tentang detail-detailnya, ya. Itu namanya khabir, ya, pakar, ahli, ya. Sampai saking ahlinya hingga tahu yang detail-detail. Hingga tahu yang detail-detail. Baik.
Tadi kita sudah jelaskan tentang Al-Alim, ya. Bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu, ya. Telah dijelaskan, ya. Allah Maha mengetahui segala sesuatu karena Allah yang menciptakan. Sesuatu karena Allah yang menciptakan. Sehingga Allah tahu mengetahui apa yang Allah ciptakan tersebut. Contoh, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa ma tasqutu mi waraqatin illa ya'lamuha. Wa ma tasqutu mi waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada satu daun yang gugur sehelai daun. Gugur kecuali Allah mengetahuinya. Ya, kenapa? Kenapa Allah tahu? Ya. Kenapa? Karena daun ciptaan Allah. Sederhananya begitu. Coba kita bayangkan daun berapa jumlahnya di alam semesta. Enggak usah daun, pohon. Pohon jumlahnya banyak sekali dibandingkan jumlah manusia, pohon lebih banyak. Satu batang pohon aja daunnya berapa banyak, ya. Jumlah daun tak berapa triliun, berapa tidak terhingga di alam semesta ini. Satu daun saja jatuh, Allah tahu. Satu daun saja Allah jatuh Allah tahu bagaimana jatuhnya, di mana jatuhnya, ya. Semuanya Allah tahu. Makanya Allah tahu tentang semua makhluknya, semua ciptaan. Tentang hewan-hewan yang berada di dasar laut Allah tahu, ya. Tentang semua apapun dalam lubang-lubang bumi Allah tahu. Kenapa? Karena semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah khabir. Makanya demikian pula manusia. Manusia, perhatikan di sini. Manusia, ya. Yang ciptakan manusia adalah Allah. Baik. Yang ciptakan matanya siapa? Allah. Adalah Allah. Ya. Allah yang menciptakan lisannya. Allah yang menciptakan hatinya, jantungnya. Nah, kalau kita tahu Allah yang ciptakan mata kita, Allah yang ciptakan lisan kita, Allah yang ciptakan kita, berarti Allah tahu semua gerak-gerik ini semua. Ya. Mata, Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mu'minun, dalam surat An-Nur, Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Kata Allah, Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Innallaha khabirun bima yasnaun. Perhatikan sini. Kata Allah, katakanlah kepada orang-orang beriman untuk menundukkan pandangan mereka, untuk menjaga kemaluan mereka. Dzalika azka lahum, itu lebih baik bagi mereka. Kenapa? Innallaha khabirum bima yasnaun. Allah tahu tentang pandangan mereka. Sini, khabirun bima yasnaun. Kata para ulama, kenapa ketika Allah berbicara tentang pandangan, Allah menggunakan kata khabir? Khabir artinya alim, sama saja, tapi alim pada perkara yang detail. Karena masalah pandangan ini tidak ada yang tahu. Sekarang kita ngobrol sama orang, lagi sama teman kita, kemudian kita melirik cewek, teman kita mungkin depan kita nggak ngerti. Tapi Allah tahu kita ngelirik cewek misalnya. Kita sedang ngobrol sama teman kita, kita buka HP, kita melihat yang haram. Teman pembicaraan kita nggak tahu, istri kita di samping nggak tahu, anak kita nggak tahu, tapi Allah tahu kita sedang melihat apa. Maka Allah bilang hati-hati, ya. Yang dilihat oleh kaum orang beriman, ya, semua secara detail. Allah tahu, wong yang mata yang ciptakan kita. Kata Allah, alam naj'al lahu ainain? Bukankah kami telah menciptakan bagi mereka kedua mata? Wa lisana wa syafatain? Bukankah kami telah menciptakan lisan dan dua bibir? Ya. Makanya semua yang diucapkan lisan juga Allah yang tahu, karena Allah walisanan, Allah yang ciptakan lisan. Apalagi Allah pasang malaikat, ya.
untuk mencatat setiap perkataan. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya. Kemudian juga Allah yang menciptakan hati, maka gerak-gerik hati Allah tahu. Seorang ikhlas, seorang riya, seorang sombong, seorang angkuh, seorang tawadhu, seorang sok suci, seorang semua Allah tahu isi hati meskipun kita sembunyikan dalam relung hati yang paling dalam. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Wa huwa alimun bidzati sudur. Banyak dalam ayat tersebut. Allah mengatakan Allah mengetahui kha'inatal a'yun, pengkhianatan pandangan mata yang melihat yang haram, Allah tahu. Lirik kanan, lirik kiri, lirik ke bawah, lirik ke atas, Allah tahu. Kita harus yakin Allah khabir, Maha tahu secara detail. Setiap kita yang pandang secara detail, visual yang kita lihat secara detail, Allah tahu. Wa ma tukhfis sudur. Dan Allah tahu isi hati kita. Kita bicara seakan-akan ikhlas tapi kita riya, Allah tahu. Kita bicara seakan-akan kita begini tapi dalam hati kita menyembunyikan sesuatu, Allah tahu. Ya, kenapa? Karena Allah adalah Al-Khabir. Allah adalah Al-Khabir. Maka seorang waspada tatkala bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa faedah dari kita meyakini sifat Al-Khabir atau beriman tentang Al-Khabir? Faedah yang pertama, kita lebih mudah ikhlas karena yakin Allah melihat dan tidak usah khawatir pahala kita terkurangi. Tidak usah khawatir ada amal soleh kita yang tidak tercatat, yang terluput. Tidak usah khawatir. Semuanya sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita tahu Allah Maha melihat, sudahlah kita lebih ikhlas. Allah khabir. Saya punya niat baik meskipun orang tidak akui, enggak ada masalah. Allah tahu isi niatku. Meskipun saya tidak usah ungkapkan dalam status ya. Meskipun saya tidak ungkapkan dalam komentar, meskipun saya tidak usah bikin jumpa pers, Allah tahu isi hati saya. Kita lebih ikhlas. Kita yakin Allah sudah melihat, sudah selesai. Tidak butuh kita pengakuan netizen dan yang lainnya. Kebahagiaan saya bukan pada netizen. Yang kedua, kita waspada untuk bermaksiat. Waspada untuk tidak bermaksiat. Karena Allah tahu dosa kita secara detail. Dosa-dosa kita secara detail. Apa Allah berfirman? Innahu kana bidzunubi ibadihi bidzunubi ibadihi khabiran basira. Perhatikan, kata Allah, sungguhnya Allah itu detail mengetahui secara detail dosa-dosa hamba-hambanya. Sungguhnya Allah itu Allah mengetahui ya secara detail dosa-dosa hamba-hambanya. Dalam surat Luqman, ya, Luqman menasihati anaknya, dia mengatakan, ya bunaya, innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah innallaha latifun khabir. Kata dia, wahai anakku, apa yang kau lakukan meskipun hanya sebesar biji sawi, fatakum fi sakhratin, terus kau sembunyikan amal solehmu atau amal perbuatanmu buruk atau baik dalam sebuah batu tertutup, enggak ada yang lihat. Au fis sama, atau kau lemparkan ke ruang angkasa, enggak ada yang lihat. Au fil ardi, atau kau benamkan dalam bumi perbuatan baikmu atau perbuatan burukmu, ya'ti bihallah, Allah akan hadirkan pada hari kiamat. Kenapa? Innallaha latifun khabir, karena Allah khabir. Allah tahu secara detail dan Allah akan
hadirkan. Makanya dalam Al-Qur'an Allah mengatakan innahu iman ayatnya inna rabbahum dalam surat dalam juz amma inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir. Kata Allah Subhanahu, sungguhnya Rabb mereka bihim, sungguhnya Rabb mereka bihim kepada mereka pada hari kiamat, pada yauma idzin, pada hari kiamat, yauma tubalus sarair, ya. Pada hari di mana rahasia terbongkar, pada hari kiamat. Khabir, la khabir, sungguh Allah pada hari kiamat tahu tentang mereka secara detail. Maksudnya apa? Allah tahu mereka secara detail. Mereka secara detail pada hari kiamat. Hari kiamat untuk apa? Untuk membalas secara detail. Kata para ulama, bukankah Allah mengetahui hamba-hambanya secara detail di dunia dan di akhirat? Ya Allah tahu kita sekarang secara detail. Tetapi kenapa dikhususkan yauma idzin pada hari kiamat? Allah tahu mereka secara detail untuk menjelaskan bahwasanya balasan Allah juga detail berdasarkan apa yang Anda lakukan, kebaikan maupun kemaksiatan. Inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir. Sungguhnya Allah, Rabb mereka sangat detail tahu tentang mereka pada hari tersebut, pada hari kiamat di akhirat untuk membalas mereka. Di antara faedah kita mengetahui al-khabir, ya. Tadi sudah saya katakan al-khabir artinya ya, ahli, pakar. Ya. Maka kita akan tenang. Maka kita akan tenang dan husnudzon kepada Allah atas segala keputusannya. Kenapa? Karena Allah tatkala mentakdirkan sesuatu bukan main-main. Allah pakar. Dia tahu apa yang dia takdirkan, dia tahu apa yang dia tetapkan. Bukan sembarang orang penemu-penemu, enggak. Pembuat ini asal bikin praktek pertama, praktek kedua. Enggak, Allah maha detail dan dia tahu apa yang dilakukan karena Allah adalah pakar. Makanya Allah berfirman, "Walau basatallahu rizqa li ibadihi." Walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ard. Walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Innahu biibadihi khabirun basir. Perhatikan kata Allah, kalau seandainya Allah membentangkan rizki, semuanya dikasih kaya hamba-hambanya, la bagaw fil ardi, maka mereka akan melakukan kerusakan di atas muka bumi, maksiat dan macam-macam, sombong, angkuh dan yang lainnya. Walakin yunazzilu biqadarin, tapi Allah turunkan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kalau si fulan dapat duit sekian, si fulan rezekinya sekian, Allah tahu secara detail karena dia khabir. Allah setelah itu menutup ayatnya dengan mengatakan innahu bi ibadihi khabirun basir. Sungguhnya Allah itu maha khabir tentang hamba-hambanya. Makanya kita husnudzon, kita dapat rezeki, sudah kita tahu Allah tahu yang terbaik buat kita. Karena Allah adalah ahli, pakar. Tidak boleh kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah, memang kita patah segini, kita enggak tahu kalau kita kasih banyak mungkin kita malah kacau, ya. Ya wa rabbuka inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Dalam ayat yang lain kata Allah, sungguhnya Allah itu membentangkan rizkinya dan menyempitkan rizkinya. Kenapa? Innahu kana bi ibadihi khabiran basira. Karena Allah khabir terhadap hamba-hambanya. Jadi dengan demikian kita akan husnudzon kepada Allah bahwasanya Allah Maha tahu apa yang Dia kerjakan, ya. Ini di antara faedah dari Al-Khabir. Selanjutnya kita masih ada satu lagi, Al-Latif, ya. Tolong dihapus.
Al-Latif ya. Yaitu maha lembut. Adapun maknanya al-lutf artinya makna lembut ya. Maknanya ada dua tafsiran dibawakan oleh para ulama, dua tafsiran. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Nuniyahnya. Tafsiran yang pertama, al-latif sama dengan al-khabir. Yaitu maha mengetahui yang detail. Maha mengetahui yang detail. Ya, hanya saja al-latif lebih fokus kepada detail. Adapun al-khabir ada tambahan makna pakar tadi yang sudah kita jelaskan, al-khibrah yaitu pakar ya. Tadi sudah kita jelaskan al-khabir ya. Oleh karenanya dalam Al-Qur'an digandengkan, latif dan khabir sering digandengkan ya. Ya, kalau al-khabir disebutkan sekitar 45 kali, al-latif sering digandengkan dengan al-khabir. Tadi seperti dalam surat Luqman tadi, ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakum fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah, innallaha latifun khabir. Latifun khabir. Ya. Wahai putraku, sungguhnya kalau melakukan apapun, sekecil apapun, kau simpan di langit, kau masukkan dalam batu, kau benamkan dalam tanah, Allah akan menghadirkannya pada hari kiamat. Kenapa? Karena Allah maha lembut dan Allah maha khabir, maha mengetahui. Taib. Jadi al-latif maknanya mirip dengan khabir. Ini sudah kita bahas al-khabir. Makna kedua, al-khabir artinya maha lembut, yaitu Allah memberikan kebaikan kepada hamba-hambanya, dengan cara yang halus, ya, cara yang halus yang terkadang tidak disukai oleh sang hamba, tidak disadari, bahkan tidak disukai oleh sang hamba. Ini disebut Allah maha halus, yaitu Allah berikan kebaikan kepada sang hamba dengan cara-cara yang halus ya. Contoh, banyak Allah sebutkan dalam Al-Quran ya. Contoh, misalnya Allah sebutkan tentang kisah Nabi Musa. Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam ketika Allah ingin mengangkat derajatnya, Allah datangkan kebaikan tersebut dengan cara yang halus, dengan waktu yang lama, perlahan demi perlahan, tanpa disadari. Ternyata dari musibah satu ke musibah yang lain, akhirnya ternyata adalah kenikmatan, anugerah. Ya, kalau kita mau rumuskan kisah Nabi Yusuf itu musibah, ya, musibah satu, ya, tambah musibah dua. Apa musibah satu? Ya, dimusuhi kakak-kakaknya, hasad kakak-kakaknya. Ya. Musibah kedua dimasukkan sumur, Kemudian musibah ketiga, apalagi setelahnya dijual jadi budak. Kemudian tambah lagi musibah keempat, musibah tiga, musibah keempat apa? Dituduh berzina di penjara, ya, karena tidak mau diajak zina. Ya, musibah kelima sebelumnya ya. Musibah kelima ya, dituduh berzina. Dan seterusnya, apa? Sama dengan apa? Sama dengan jadi pembesar Mesir. Jadi pembesar Mesir.
Jadi maksud saya Allah mendatangkan anugerah bagi Nabi Yusuf alaihissalam dengan musibah 1, musibah 2, musibah 3, musibah 4, musibah 5 dan musibah berikutnya. Yang ini semua perjalanannya lama dan halus. Ini bukan setahun 2 tahun, ada yang mengatakan puluhan tahun. Ternyata apa yang Allah kehendaki, dia menjadi pembesar Mesir. Makanya di akhir ayat kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika Nabi Yusuf ketemu dengan ayahnya, dia mengatakan, "Ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan." Ya. Wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijn wa jaa'a bikum minal badwi min ba'di an nazaga syaitanu baini wa baina ikhwati inna rabbi latiful lima yasha. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, ketika dia mendapat nikmat, dia cerita kepada bapaknya, dia mengatakan, "Inna rabbi latifun lima yasha. Innahu huwal alimul hakim." Setelah dia mengatakan, "Ya ayahanda, inilah mimpiku yang telah diwujudkan oleh Allah. Allah keluarkan aku dari penjara. Allah pertemukan aku dengan kakak-kakakku sebelumnya kita diadu domba oleh syaitan. Allah datangkan kalian dari pedalaman menuju kota Mesir." Kemudian dia berkata, "Inna rabbi latiful lima yasha." Sungguhnya Rabbku maha lembut dengan apa yang dia kehendaki. Itu contoh bagaimana Allah datangkan kebaikan kepada seseorang, terkadang pada bentuk yang dia tidak sukai, padahal itu anugerah. Contoh seperti kisah Nabi Yusuf, kisah Nabi Musa. Bagaimana Allah datangkan kenikmatan kepada ibunya Nabi Musa, ini sudah sering kita ceritakan, melalui perkara yang tidak menyenangkan. Ya, Allah suruh masukkan Nabi Musa ke dalam keranjang atau dalam tabut, dalam kotak, lemparkan ke sungai Nil. Ya. Ternyata Nabi Musa sekecil tadi tidak jadi dibunuh, kemudian tinggal di kerajaan Fir'aun, kemudian ibunya dipanggil untuk nyusui, tinggal langsung ke tiap hari. Jadi pagi hari masih nangis, sore sudah ketemu dengan anaknya. Sehingga Nabi Musa akhirnya tumbuh berkembang. Ya, Allah yang jaga. Padahal yang tidak disukai oleh ibunya ternyata mendatangkan kebahagiaan. Allah maha lembut. Ya. Contoh lagi, Allah sebutkan tentang istri-istri Nabi. Antum lihat dalam surat Al-Ahzab. Ya. Dalam surat Al-Ahzab. Lihat surat Al-Ahzab ayat 28 sampai 34. Kisah istri-istri Nabi. Yaitu Al-Ahzab ayat 28 sampai 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tersebut, "Ya ayuhan nabi, qul li azwajika in kuntunna turidul hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa sarrihkunna sarahan jamila." Taib azan, insyaallah habis azan kita lanjutkan ya. Taib, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Di antaranya Allah menyebutkan namanya Al-Latif dalam surat Al-Ahzab ayat 28 sampai 34 ya. Saya bacakan, Allah berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika." Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istri kalian, in kuntunna turidul hayatad dunya wa zinataha, jika kalian menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamilah, maka kemarilah aku akan berikan kalian mut'ah, itu beberapa kesenangan, dan aku akan menceraikan kalian dengan cerai yang baik. Wa in kuntunna turidallaha wa rasulahu wad darul akhirah, tapi kalau kalian ingin Allah dan Rasulnya dan ingin hari akhirat, fa innallaha adda lil muhsinati minkunna ajran azima, sungguhnya Allah menyiapkan bagi orang-orang yang baik di antara kalian pahala yang besar. Ya nisa'an nabi, wahai istri-istri Nabi, man ya'ti minkunna bi fahishatin mubayyinatin yudha'af lahal 'adzabu dhi'fain wa kana dzalika 'ala Allah yasira. Barang siapa di antara kalian melakukan perbuatan keji yang jelas, akan dilipat gandakan azab 2 kali lipat, dan itu sangat mudah bagi Allah. Wa may yaqtut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan, barang siapa yang beribadah kepada Allah dan tunduk kepada Rasulnya dan menjalankan amal soleh, nu'tiha ajraha marratain, kami akan berikan pahala 2 kali lipat, wa atadna laha rizqan karima, dan kami siapkan
rizki yang mulia itu di surga. Perhatikan di sini. Setelah itu Allah lanjutkan. Ya nisa'an nabi, lastunna ka ahadin minan nisa. Kalian tidak seperti wanita-wanita yang lain. Ini taqwaitunna, dengan syarat kalian bertakwa. Fala takhdha'na bil qaul, maka janganlah kalian mendayu-dayukan suara kalian. Fayatma alladhi fi qalbihi marad, akan ada laki-laki yang mendengar yang ada penyakit hati di hatinya akan condong kepada kalian. Wa qulna qawlan ma'rufa, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Wa qarna fi buyutikunna, ya. Dan tenang, tetaplah kalian di rumah-rumah kalian, jangan suka keluar. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan jangan kalian berhias dengan cara berhias di zaman jahiliyah. Wa aqimna sholata wa atina zakata wa ati'na Allah wa rasulah. Maka dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat, taatlah Allah dan kepada Rasulnya. Innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirukum tathira. Sungguhnya Allah ingin menghilangkan rijis, yaitu dosa dari kalian wahai ahlul bait wa istri-istri Nabi, dan untuk mensucikan kalian dengan sesuci-sucinya. Kemudian di akhir ayat Allah mengatakan wadhkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Dan ingatlah wahai istri-istri Nabi apa yang kalian baca di rumah-rumah kalian berupa Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi. Inna Allaha kana latifan khabira. Sungguhnya Allah Maha Latif, Maha Lembut, Maha Khabir. Kata para ulama, kenapa Allah tutup dengan latifan khabira? Karena dalam ayat ini Allah menjelaskan wahai istri Nabi jangan sering keluar rumah. Ada peraturan-peraturan. Berkatalah dengan kata-kata yang jangan mendayu-dayu, sabar dengan kehidupan bersama Nabi yang penuh kesulitan, jangan mencari dunia, jangan begini, jangan aturan-aturan yang mungkin sebagian wanita tidak suka dengan aturan tersebut, ya. Inginnya kemewahan, inginnya misalnya keluar rumah, ya, inginnya berbicara seenaknya. Tapi Allah ingatkan, sungguhnya Allah Latif Khabir. Inna Allah kana latifan khabira. Sungguhnya Allah Latif. Allah mensyariatkan hal ini demi kebaikan kalian wahai istri-istri Nabi. Ya Allah bawakan kebaikan kepada kalian. Oleh karenanya inilah makna yang kedua, ya, yang harus kita perhatikan para pemirsa yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah memiliki sifat atau makna al-khabir, ya. Makna yang pertama Maha mengetahui segala sesuatu secara detail. Yang kedua, Allah memberikan kebaikan kepada hamba-hambanya, terkadang tidak dia sadari, bahkan terkadang tidak disukai. Apa faedah dari mengetahui hal ini? Ya. Faedah yang pertama, ya, selalu husnudzan. Selalu husnudzan kepada Allah. Husnudzan, berbaik sangka kepada Allah. Ya. Karena bisa jadi Allah mendatangkan kebaikan dengan cara yang tidak kita sukai. Karena bisa jadi Allah mendatangkan kebaikan dengan cara yang tidak sukai. Ini poin yang sangat penting harus kita sadari. Senantiasa husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tadi bahwasanya selalu, ya, semangat melakukan kebajikan meskipun sedikit. Karena Allah Maha detail dalam mencatat amalan hamba. Tidak ada yang terluput. Dan saya selalu menasihati diri saya, ya, kapan kita ada niat melakukan kebajikan, jangan tunda-tunda. Saya ingatkan ini buat kebaikan. Misalnya apa? Kadang terbetik kita ingin sholat duha, segera sholat duha, jangan tunda-tunda. Itu Allah sedang kasih hidayah kepada diri kita dan Allah pasti catat. Allah pasti tahu, ya, kapan kita ingin beri sedekah kepada orang, jangan tunda-tunda. Lagi niat langsung kerjakan, jangan tunda-tunda. Mungkin 1 jam lagi udah berubah, enggak jadi. Dan itu sering terjadi kalau kita tunda-tunda. Lihat orang kasihan langsung kasih. Ada pengin bantu orang, pengin telepon ibu, langsung telepon ibu. Ingin jenguk orang tua, langsung jenguk orang tua selama tidak ada halangan. Jangan pernah nunda-nunda. Ingin berbuat baik kepada saudara, jangan tunda-tunda, ya. Karena semua tercatat, mau besar mau kecil Allah catat, dan tidak usah kita ragu-ragu, pasti ada balasannya pada hari akhirat kelak. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan kepada Bang Pitung, kalau ada yang bertanya saya persilakan. Jadi kenapa Allah memiliki malaikat-malaikat, dan Allah memberikan tugas masing-masing, ya. Kita katakan bahwasanya Allah punya hikmah yang Allah kehendaki. Allah memberikan sunnatullah, Allah menciptakan sebab akibat melalui sebab, ya. Bisa saja Allah menciptakan manusia tanpa ayah dan ibu. Bisa tiba-tiba muncul kita, tapi ada hikmah di balik, ada ayah, ada ibu, ada pertemuan, ada rasa cinta, ada kehidupan keluarga. Bisa saja Allah menciptakan anak seperti Adam dan Hawa tanpa ayah dan tanpa ibu, ya. Allah bisa menciptakan alam semesta, ya, tanpa malaikat, tanpa 6 hari, tinggal kun fayakun jadi. Tapi kata para ulama, kenapa Allah menciptakan alam semesta atau langit dan bumi dalam waktu 6 masa, di antaranya malaikat untuk melihat hal itu semua agar mereka tidak menyangka bahwasanya terjadi dengan tiba-tiba, tapi ada
proses yang Allah sengaja buat proses tersebut agar seorang melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bayi dalam perut harus melalui air mani, kemudian menjadi ini, menjadi anu, kemudian baru bertahap. Allah bisa ciptakan langsung keluar tanpa harus demikian. Jadi dan Allah ingin menunjukkan bahwasanya dengan adanya malaikat, kalau seandainya misalnya ini saya sekedar mengira-ngira saja. Seandainya manusia tidak beriman kepada Allah, ada malaikat-malaikat Allah yang tidak pernah bermaksiat, la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah membangkang apa yang Allah perintahkan meskipun tugas mereka berat. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang mereka diperintahkan. Kemudian kalau orang-orang tidak mau beribadah kepada Allah, maka di sisi Allah Subhanahu wa taala ada para malaikat yang senantiasa beribadah kepada Allah, wa hum la yas'amun. Mereka tidak pernah bosan beribadah. Wa hum la yafturun. Mereka tidak pernah letih dalam beribadah. Bahkan Allah ciptakan ada malaikat-malaikat tugasnya ibadah saja. Ya, sampai Nabi mengatakan at-tatis sama wa huqqalaha anta'id. Terdengar suara langit krek gitu, ada dengar suara seperti itu. Kenapa? Karena penghuni langit sangat banyak. Tidak ada 4 jari kecuali itu ada malaikat raqi sajid, ada malaikat sedang ruku, ada malaikat sedang sujud. Ya terserah Allah ciptakan pasukan yang begitu banyak. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Tidak ada yang mengetahui tentang jumlah pasukan Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara hikmahnya itu Allah membuat sebab dan akibat. Seandainya Allah semua kun fayakun, semua bisa terjadi, ya. Tapi Allah ada sebab dan akibat, ya. Untuk menunjukkan Allah punya makhluk-makhluk yang taat, ya, yang diperintahkan selalu nurut, di antaranya malaikat. Wallahu alam bisawab. Tentu ada hikmah-hikmah di balik itu yang akal saya mungkin tidak sampai. Ya, ada yang bertanya selanjutnya? Ustaz, bolehkah berzikir dengan menggunakan Asmaul Husna, misalnya ya alim 100 kali. Bagaimana cara berzikir sesuai sunnah dengan menggunakan Asmaul Husna? Jadi kita menyebut nama-nama Allah dalam rangka sebagai tawasul. Adapun ya alim, ya alim, ya alim doang tanpa ada tujuan, maka itu tidak sesuai dengan sunnah. Karena Allah berfirman, ya, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang terindah, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Boleh seorang mengatakan ya alim, ya alim, ya ghafur, ya rahman, kemudian dia minta. Ya, kemudian dia minta. Adapun zikir-zikir yang syar'i biasanya maknanya lengkap. Misalnya Allahu Akbar, ya, Allah Maha Besar. Maknanya selesai. Subhanallah, Maha Suci Allah, bisa dipahami. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya upaya kecuali Allah Subhanahu. Adapun alim, maknanya tidak sempurna kecuali kita gunakan sebagai tawasul. Kita boleh mengatakan ya alim, ya alim, ya alim, ya khabir, engkau yang mengetahui kondisiku. Jadi kita bertawasul setelah kita menyebut ya alim, ya khabir, ya latif, ultuf bina, ya Allah berikanlah kebaikan kepadaku dengan kelembutanmu, boleh. Tapi kalau hanya ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif tanpa ada tujuan, maka itu tidak disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak menyebut nama-nama Allah kecuali untuk bertawasul, ya. Ya, adapun dihitung 100 kali, 1000 kali, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wallahu alam bisawab. Baik Ustaz, jazakallahu khairan. Selanjutnya pertanyaan dari saudara Hanung Fathia Amrullah di Depok. Silakan untuk bertanya langsung, Ahi Hanung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tahu kan ada sebagian dari Ustadz dari Asy'ariyah yang membagi sifat-sifat Allah menjadi 20. Nah itu bagaimana terkait hukum dari perbuatan tersebut, sementara yang kita tahu sifat-sifat Allah itu tidak terbatas dari Al-Quran maupun Wasunnah, tidak sesuai dengan tauhid al-sifat al-husna wa sifat. Jadi ini mereka menetapkan sebenarnya hanya 7 sifat, ya, yaitu apa namanya, al-hayat, kemudian as-sami, kemudian al-hayy, yaitu mereka menetapkan sifat al-hayat, maha hidup, as-sama, maha mendengar, al-basar, maha melihat, kemudian sifatul kalam, yaitu maha berbicara, kemudian ada al-ilm, maha berilmu, kemudian al-qudrah, maha berkuasa, al-iradah, maha berkehendak. Ini 7 sifat ini aja yang mereka tetapkan. 7 nama dan 7 sifat ini yang mereka tetapkan. Ya. Sementara nama-nama selain daripada 7 ini, ya, selain Al-Hayyu, As-Sami, Al-Basir, Al-Qadir, ya,
mereka takwilkan, tidak masuk akal mereka ya. Dan ini sudah kita bahas dalam Syarah Aqidah Wasithiyah, sehingga 7 menjadi 20. Sebenarnya cuma 7. Saya sudah jelaskan. Bisa antum nanti nonton kembali Syarah Aqidah Wasithiyah seri ke-8. Kalau tidak salah seri 8, 7 dan 8 silakan didengarkan. Saya jelaskan secara detail apa maksud saudara-saudara kita dari golongan Asy'ariyah tatkala menetapkan 20. 20 itu maksudnya cuma 7. Adapun 13-nya itu hanya syarah dari 7 ini. Ya. Adapun kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, setiap nama mengandung sifat. Kalau nama Allah misalnya 100 ya 100 sifat, apalagi lebih daripada itu. Cuma banyak sifat nama-nama Allah yang tidak kita ketahui ya. Jadi tidak kita batasi sifat Allah cuma 7. Ini Asy'ariyah. Kalau Jahmiyah lebih sedikit lagi, mereka hanya menetapkan 2 kalau tidak salah, cuma qudrah sama ilmu, itu pun mereka mengatakan ini cuma majaz dan yang lainnya. Mu'tazilah menolak semua sifat ya. Ya, adapun Kullabiyah menetapkan sifat lebih daripada itu, lebih daripada 7 ya. Kalau Maturidiyah 8, sesuai dengan akal mereka masing-masing. Kullabiyah lebih daripada itu, Asy'ariyah mutaqaddimin lebih daripada 7, tetapi tidak semua sifat mereka tetapkan. Ahlus Sunnah menetapkan seluruh sifat karena kita punya kaidah laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, wa huwas samiul basir, Allah mendengar, Maha melihat. Jadi sifat Allah banyak, seperti ilmu. Ilmu manusia juga punya ilmu, tetapi ilmu Allah tidak sama dengan ilmu manusia ya. Demikian juga sifat-sifat yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya ada pertanyaan terakhir yang ada di kami, Ustaz. Ya. Ini dari saudara Rifki, tidak dibacakan langsung. Ustaz mohon bertanya tentang hukum sholat di masjid yang menghadap ke arah kuburan umum. Adapun sebetulnya posisi masjid statusnya adalah masjidnya dahulu yang dibangun pada dahulunya, baru kemudian kuburannya. Begitu, Ustaz. Terima kasih. Saya condong kepada pendapat Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala bahwasanya jika antara kita dengan kuburan ada tembok yang menghalangi dan sudah tidak kelihatan kuburannya sama sekali kalau kita dalam masjid ya, apalagi masjid dibangun terlebih dahulu, kuburan belakangan, kemudian misalnya di balik mihrab tidak ada kuburan namun tidak kelihatan sama sekali kuburan tersebut dari dalam masjid, maka sudah hilang, kita tidak akan disangka menghadap kubur karena zahirnya kita tidak menghadap kubur. Berbeda kalau tembok tersebut pendek, kemudian depan kita ada kuburan, maka seakan-akan kita sedang menghadap kubur. Ini pendapat Syekh Utsaimin ya, ini saya rasa sangat logis ya, karena kita tidak boleh sholat menghadap kubur karena takut tadi syadzu dzari'ah, menghalangi jangan sampai orang menyangka kita sujud ke kuburan. Tatkala ada tembok yang menghalangi, maka sudah cukup. Sebagian ulama mengatakan tidak cukup hanya tembok, harus ada jalan. Intinya untuk menghilangkan kesan kita sedang menghadap kuburan. Apalagi kalau kuburan itu jauh, sudah selesai, nggak ada masalah. Kuburan sudah 4 meter, 5 meter, 10 meter dari masjid, ya nggak ada masalah. Karena itu arealnya kuburan lain dengan areal masjid. Wallahu a'lam bishawab. Sudah selesai Bang Pitung pertanyaannya? Atau masih ada yang bertanya? Selesai semua, Ustaz. Oke. Sudah dibacakan semua. Oh ya, demikian saja kajian kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.